selalu saya ingatkan ya, kalau komputernya sama dua-duanya saya nolkan. Jadi saya tidak mau ada anak bekerja dengan laptop yang sama. Tidak ada alasan, saya tidak terima alasan lagi. Pokoknya saya tidak mau ada laptop sama. Kenapa saya tidak mau? Karena ada kemungkinan atau kemungkinan besar saudara tinggal copy paste atau malah ngerjakan punya temannya di copy dikirim gitu aja, dirubah namanya. Ini saya tidak mau, saya ingin hindarkan. Saudara benar-benar mengerti, belajar sendiri ya. Jangan nanti lulus menyandang sarjana ITS tapi ini tidak kualitas ITS, itu saya yang paling males ya. Jadi saudara memang lulusan ITS dan pantas untuk menjadi sarjana ITS. Nah, ini dari terutama saya pribadi ya, saya itu paling begitu karena saya sering menemukan lulusan ITS yang nggak pantas nyandang ITS-nya, itu saya nggak enak sama sekali kalau ketemu itu ya. Nah, ini saya juga berharap terutama yang mahasiswa yang pernah ikut kuliah saya tidak mau, tidak ngerti apa-apa. Nah, jadi sejak sekarang saya ingatkan untuk belajar menggunakan Excel ya, dan di ITS sendiri di kuliah statistik itu wajib diajar mengenai Excel, mengenai SPSS ya, mengenai Minitab. Nah, jadi ya saudara harus improve ya, harus memperbaiki diri sendiri ya. Bahkan kalau mahasiswa statistik yang di kelas saya, statistik dasar ya di kelas saya, itu saya ajari bagaimana membuat submit tugas Excel yang baik dan benar ya. Jadi tidak ada yang di kelas saya tidak merasa bersalah loh ya, karena tidak ada yang mengaku atau memang tidak ada ya sudah. Nah, jadi kalau memang tidak ada ya berarti ya memang harus belajar lagi ya. Tapi kalau mahasiswa saya merasa bersalah karena dulu mahasiswaku sudah selalu saya tekankan ya untuk belajar baik-baik dan sudah saya beri tugas maupun ETS yang menunjukkan sudah benar-benar menguasai lah, kok masih gejeng ini ya. Ini enggak boleh. Baik, jadi saya akan mulai dengan kuliah hari ini. Jadi bahasan mulai hari ini atau hari ini saja, jadi ini saya harapkan bisa selesai dalam 1 hari, yaitu bagaimana mengolah data angin menjadi data gelombang ya, atau biasa disebut dengan wind driven waves atau gelombang angin dalam bahasa Indonesia ya. Jadi dalam bahasan ini saya ingin menunjukkan bahwa data gelombang itu paling efektif kalau dianalisis berdasar data angin ya. Nah, jadi kebutuhan data angin untuk analisis data gelombang ini akan kita bahas nanti. Kemudian kita akan membahas mengenai apa itu fetch efektif ya. Pada minggu pertama perkuliahan saya sudah menjelaskan bahwa gelombang itu dipengaruhi oleh adanya fetch ya. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih dalam. Kemudian kita akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan gelombang ya, faktor-faktor dari angin ya yang menyebabkan gelombang. Lalu bagaimana memprediksi atau memperkirakan tinggi gelombang ya berdasar fetch-nya. Dan kita membahas sedikit mengenai SWOT. Ya. Jadi untuk data gelombang ini kita harus menggunakan data angin yang paling baik. Mengapa? Karena data gelombang ini harus dikumpulkan untuk jangka waktu yang lama. Ya. Nah, akibat kebutuhan untuk jangka waktu yang lama ini khususnya di Indonesia, ini belum ada lembaga yang secara intensif mengumpulkan data-data gelombang ini. Ya. Sehingga akan sulit. Apalagi kalau dilakukan pengukuran lapangan ya, atau pembacaan lapangan, nah, itu butuh waktu 10 tahun ya, nanti fasilitasnya tidak dibangun-bangun, tidak dipasang-pasang ya, sehingga
agak menyulitkan kalau diukur langsung. Cara yang kedua, kita bisa mengumpulkan data laporan kapal di laut atau istilahnya ships report. Tapi kembali lagi di Indonesia ini tidak ada lembaga yang mengumpulkan datanya kapal. Jadi ships report itu dikumpulkan malah oleh Amerika, oleh Eropa, gitu ya. Jadi Indonesia ini kalau membutuhkan data-data laporan dari kapal bagaimana kondisi gelombang di lautan atau di samudra ini, kita harus mengakses pada lembaga meteorologi negara lain. Nah, satu-satunya yang mudah bagi kita adalah mengumpulkan data angin dari BMKG. BMKG ini sebetulnya juga memberi rekomendasi mengenai tinggi gelombang, tetapi BMKG sendiri untuk rekomendasi itu juga berdasar pada model, ya, pada metode prediksi, bukan hasil pengukuran BMKG. Ya, oleh karena itu, data-datanya dari BMKG ini biasanya bersifat agak global. Jadi misalnya Laut Jawa akan ada tinggi gelombang sekian, di Selat Sulawesi atau di Halmahera atau di Laut Sawu. Nah, sifatnya global di seluruh lautan Sawu. Misalnya Sawu itu di selatannya Pulau Sawu, ya, selatan dan utaranya mengelilingi sekitar Pulau Sawu. Jadi ini areal lautan yang cukup luas juga ini, Sabu atau Sawu. Ya. Jadi yang terbaik adalah menganalisis dari data angin, yang datanya ini bisa kita beli atau kita minta, ya. Pokoknya bagaimana caranya harus dapat data angin dari BMKG atau dari lembaga-lembaga pencatatan cuaca lainnya. Ya. Ini adalah cara-cara yang terbaik untuk pengumpulan data sebagai dasar untuk analisis gelombang. Lalu kita lakukan analisis gelombang, dari situ baru bisa dilakukan prediksi, ya, terkait kejadian ulang gelombang. Jadi yang akan kita pelajari tadi mulai ini, analisis ini, gimana menganalisis data gelombang dari data angin, kemudian bagaimana menyusunnya menjadi prediksi, dan kita perlu ingatkan bahwa data-data ini adalah data gelombang untuk di laut dalam. Maka untuk sampai ke pantai harus dilakukan kajian refraksi dan difraksi. Ya. Nah, jadi kalau kita tidak punya atau tidak bisa mengumpulkan data angin, tetapi harus mengumpulkan dari lapangan, kita bisa menggunakan alat-alat. Ya. Di Indonesia memang ini jarang ada, tapi ya ada yang punya, ada lembaga yang punya, ada namanya BUI, ada yang namanya EDCP atau ADCP, dan ini alat-alat yang sangat mahal, dan bisa juga berupa radar, ya, radar ini dipasang di kapal, sehingga ini nanti sebetulnya setiap kapal, bukan setiap kapal ya, terutama kapal-kapal besar, kapal-kapal samudra, itu bisa mendeteksi berapa gelombang yang terjadi di sekitar kapal mereka. Nah, ini kapal-kapal yang terregistrasi dalam IMO, International Maritime Organization, mereka wajib melaporkan datanya ke IMO atau ke NOAA. Ya. Ini namanya BUI. Ya. BUI itu macam-macam. Kalau yang produksi yang terkenal itu mereknya Wave Rider, ini bentuknya seperti ini. Dari sini nanti analisanya bisa dikirim ke lembaga-lembaga yang masang ini, gitu ya. Misalnya di Indonesia ini pernah diberi oleh Jerman waktu habis tsunami Aceh, ya. Tapi sekarang sudah rusak, ya, karena ya ini tidak dipelihara, nggak tahu hilang dan sebagainya, banyak komponennya rusak, nggak ada yang memperbaiki dan seterusnya. Jadi banyak tempatnya itu, banyak lokasi yang dipasangi BUI ini, tapi sebagian sudah rusak, dan sebetulnya dulu sebelum rusak itu bisa kita akses melalui internet, ya, data-data yang dilaporkan dari BUI ini. Kemudian data
satelit. Data satelit ini ya dari pembacaan satelit itu juga bisa menghasilkan estimasi tinggi gelombang. Dan ini semua memang dilaksanakan oleh berbagai lembaga penelitian iklim dan ya geologi di luar negeri. Jadi di Indonesia pokoknya nggak ada. Di Australia ada. Australia itu kalau badan meteorologinya namanya BOM. Ya. Kalau Indonesia kan BMKG. Kalau Australia BOM, Bureau of Meteorology. Dan ya banyak yang lain. Jadi kalau Amerika NOAA, kalau Belanda apa namanya? Koninklijk KNMI ya, Koninklijk Nederland Maatschappai Meteorologi Instituut. Koninklijk Nederland Meteorologi Instituut. Ini adalah lebih detailnya Wave Rider tadi, ya, MK3. Kemudian ini ada alat lain namanya ADCP atau ADCP. ADCP ini ada ininya, ada alatnya ini ya, yang untuk membaca pergerakan gelombang. Alat ini dipasang di dasar laut. Kalau alat ini mengambang di permukaan laut. Kalau ingin tahu lebih lanjut, nanti kuliah fasilitas pelabuhannya, ini biasanya saya berikan di kuliah fasilitas pelabuhan. Nah ini buoy itu seperti ini jadi mengambang di permukaan seperti ini, jadi diikat oleh anchor di bawah. Kemudian kalau kapal itu ada ini ya, jadi sebenarnya tidak hanya kapal, ini juga bisa dipasang di pantai-pantai. Kalau kapal biasanya di ujung depan sini. Kalau rek itu juga di bagian sini, jadi biasanya dia dipasang di ujung-ujung dan menghadap ke bawah ya, karena alat ini mendeteksinya ke arah bawah. Jadi marine radar yang terkenal adalah WAMOS 2, ya, ini buatan Jerman, ini bagus dan dia biasanya untuk bisa mendeteksi dalam lingkungan, ya, jadi dalam radius tertentu biasanya dia berputar. Nah, jadi antena ini bisa berputar sehingga bisa melaporkan data lingkungan dalam radius jangkauan dari alatnya. Nah, misalnya ini, jadi dari datanya WAMOS bisa dikirimkan ya, berbagai informasi selain gelombang ya. Jadi bisa menginformasikan kecepatan arus atau current speed, bisa menginformasikan current direction, arahnya bisa ketahuan, kecepatannya bisa ketahuan. Di samping itu juga bisa menginformasikan tinggi gelombang. Data laporan kapal, nah ini kapalnya laporan, ini saya beri contoh. Jadi ini ada satu waktu, ini berbagai kapal. Jadi misalnya kita lihat di website sailweeksinfo.info, mereka menunjukkan berbagai kondisi perairan dan kapal-kapal di posisi mana yang melaporkan. Nah ini ya, di dot-dot yang warnanya merah. Nah ini contohnya, jadi yang posisi kapalnya di mana, latitudenya dan seterusnya, dan suhu di sekitarnya berapa, wind speed pada waktu itu berapa, terus wave height. Ini beberapa kapal tidak melaporkan ada wave height karena mungkin gelombangnya lagi rendah gitu ya. Tapi beberapa kapal lainnya melaporkan. Ini bentuk dari laporan. Ya, jadi ini banyak ya, mungkin saudara kalau di kelas lain nggak mendapat informasi seperti ini ya, banyak yang nggak ngerti gitu nih ya. Kemudian karena dulu S2-nya dihajar dengan sangat drastis ya, terpaksa belajar, dan ini ternyata bermanfaat ya. Jadi saya selama 35 tahun karier saya bekerja sebagai port engineer, informasi-informasi seperti ini berguna. Jadi makanya kalau saudara malas-malasan kuliah ini ya, saya tidak tahu sebabnya. Tapi kalau saya
perlu menunjukkan pada saudara. Ya, jadi kalau kerja di bidang pelabuhan ini sangat potensial, ya, sangat banyak yang membutuhkan. Bahkan tadi 5 menit sebelum saya mengajar, kenapa saya mengajar agak terlambat? Karena saya harus telekonferensi ya dengan pihak manajemen dari satu pelabuhan, satu perusahaan yang akan membangun pelabuhan. Besok insya Allah jam 9 pagi saya harus telekonferensi dengan Jepang. Jadi nanti konferensinya itu dengan partner yang di Jepang. Yang mau jadi investor itu orang Jepang ya. Dia langsung minta pendapat dari saya. Saya yang dikejar. Ya. Nah ini kan menunjukkan masih gak usah profesor, dokter itu bisa begitu ya, dan benar-benar dibutuhkan. Tapi ya enggak bisa kalau saudara nggak profesor, dokter, terus nggak ngerti mocong ini ngeluh, mau disuruh ngumpulkan ngeluh, Excel nggak bisa, apa SPSS Minitab nggak bisa, yang nggak bakal bisa maju. Ya. Jadi saya ya mungkin bahasa saya sendiri ya, ngetren saudara itu karena saya tekan ya, saya tekan itu karena saya ingin saudara maju. Tapi kayaknya ini susah gitu, susah maju ya, wis mundur wae wis ya. Mundur terus ya, nggak usah maju-maju. Ini ya saya pokoknya sekarang ya santai aja. Pokoknya mudeng ya alhamdulillah, kak mudeng ya wis, karena disuruh tanya ya nggak bisa, ditanya ya nggak bisa jawab kalau ditanya. Tapi disuruh tanya ya nggak ngerti. Nah ini parah ini. Nah jadi ini beneran ya, saya tidak bohong. Jadi saya ini itu baru sebagian kecil yang saya ceritakan. Saya itu besok ini rapat misalnya harus bahasa Inggris kan? Ya Budi iyalah yang harus maju. Ya. Dan tidak bisa saudara nggak ngerti bahasa Inggris terus mau maju, nggak bisa. Aku akan maju paling depan. Ya. Dan saya memang bertanggung jawab karena desain saya bukan saya sendirian yang memang yang desain, tapi saya terlibat dan saya bertanggung jawab terhadap bagian saya gitu. Jadi saya ya ke siapa saja saya bertanggung jawabkan. Tapi modelku gak kayak kamu gitu. Kalau disuruh nyambut kayak males, ditanya enggak bisa, sok-sokan sok, nah ini nggak bisa maju. Ya. Beneran ini. Tapi terserah saudara anggap aku bohong apa, anggap apalah remeh informasi ini ya terserah. Tapi saya kalau ngomong itu enggak bohong, dan saya satu hal memang, saya itu enggak mau sombong, ya. Bukan enggak mau. Dalam Islam tidak boleh sombong. Jadi saya berusaha untuk berkata-kata yang tidak menunjukkan sombong. Itu memang kadang-kadang ya angel, tapi ya begitulah. Ya. Begitulah saya enggak. Ya karena seperti ini tetap saya tunjukkan, tapi saya selalu evaluasi apakah kata-kata saya ini akan menunjukkan saya sombong. Nah, baru kalau ini untuk memberi tahu anak misalnya, baru saya keluarkan. Tapi kalau ke orang lain saya tidak cerita ini benar-benar kelihatan sombong aku ya. Tapi kalau ke saudara saya ceritakan dengan asumsi saudara membutuhkan informasi ini. Dan kalau saudara bilang saya sombong ya gak ngerti aku. Kue apa namanya sehebat apa kok bisa bilang saya sombong gitu kan? Nah, makanya jangan dianggap kalimat saya menyombongkan diri, tapi juga jangan diremehkan. Karena ini saya harapkan menjadi pelajaran. Ya. Tapi ya kembali lagi, bisa berubah apa enggak itu enggak tahu. Oke, jadi ini adalah contoh buku yang dipasang oleh BPT, bisa dicek di ini, tapi banyak yang mati, ya. Banyak yang nggak bisa dibaca. Kalau kita lihat di punyanya Thailand, ini contoh ya beberapa waktu yang lalu, ini September 2019 18 ya. Ini materi kuliahku lama. Nah ini keluar informasi seperti itu bisa kita akses melalui internet zaman sekarang. Ya. Dan juga kelihatan nih buinya BPPT ini rusak kabel itu juga kelihatan sebenarnya. Ya. Oke, jadi untuk pengolahan data angin kita membutuhkan data BMKG. Ya, jadi seluruh Indonesia itu terdapat sekitar 180 stasiun cuaca. Dan itu bisa dari bandara, dari pelabuhan, atau mungkin dari sungai-sungai
dari kabupaten-kabupaten, ya banyak sumber-sumber yang bisa memberi informasi mengenai angin. Ya. Oleh karena itu kalau kita mau merencanakan ya harus ngerti siapa yang kita cari, kemana kita carinya data, apa target data kita. Ini harus bisa terjawab terlebih dahulu sebelum mengumpulkan datanya. Jadi yang jelas 10 tahun data ini dulu. Dan data yang kita temukan tadi harus kita pilah-pilah, terutama yang kita analisis hanya data-data untuk angin yang kecepatannya di atas 10 knot, ya, sesuai dengan buku SPM tadi, SPM 84 yang pernah saya bilang ya, saudara saya minta download. Kalau kuliah itu kalau disuruh dosennya apa-apa ya diikuti. Kalau nggak mau ngikuti, ya nggak usah kuliah. Ya, kenapa kok harus diikuti? Ya kalau kamu pengen lulus ya ikutilah, karena dosenmu itu lebih ngerti dari kamu, ngajari makanya. Ya. Tapi kalau disuruh ini nggak mau, nanti kalau lulus nilainya jelek, telepon Bu saya kayak ini, gak tak reken. Ayo mau apa kamu? Bilang apa? Wis, pokoknya gak tak reken. Ya. Saya hanya akan mengoreksi kalau ada instruksi dari jurusan. Udah ini harus gini punya. Oke, nah, tapi itu karena itu kebijaksanaan global sifatnya. Kalau tidak akan saya koreksi. D, E, E. Nah, jadi barangkali itu sudah dikenal di antara mahasiswa ya, Budia itu angel. Oh, apa angel. Yang penting RE betul-betul cerdas dan betul-betul terpilah, terpisah antara yang benar-benar ngerti, pinter, dan yang nggak ngerti. Yang nggak ngerti ya nggak usah lulus. Ya, kalau yang ngerti baru lulus, pantas lulus itu. Ya memang begitu ya. Ini baik, saya lanjutkan ya. Jadi ini saya lihat tadi nilainya, yang memberi nilai itu semuanya 70, tapi salah nih, semuanya 60 itu. Ya. Tapi karena saudara sudah menilai dan saya sudah janji kalau selisihnya tidak sampai 50 ya sudah saya biarkan. Ya. Nggak ada yang terlalu ekstrim, tapi ada yang selisihnya dengan saya itu sekitar 40, itu saya koreksi, saya turunkan. Ya. Tak lihat, walah kerjaan kayak gini kok masih dinilai 60, ini saya nilai 40 nih. Nah, gitu ya.
Oke, jadi jangan malas. Kalau malas itu nggak usah kuliah di teknik sipil, sudah berulang kali juga. Ini nggak tahu saudara mahasiswa pernah jadi mahasiswa saya atau tidak. Saya setiap kali mengajar begitu. Betul. Ya, jadi jangan membuang-buang waktu. Kalau memang tidak mampu, terus keluar saja dari sekarang. Keluar, jangan di teknik sipil. Tapi kalau males, nah ini mungkin masih bisa. Males tapi cerdas, ini masih bisa diteruskan. Nah ini yang selalu saya dorong, anak-anak yang males ini. Anak yang cerdas tapi males ini yang saya dorong. Saya tidak tahu mendorong saya dari segi mana, atau benar atau salah dorongan saya. Tapi selalu saya bilang, jadi sarjana teknik sipil itu alhamdulillah, ya. Ambil contoh Budia, jangan yang jauh-jauh lah, dekat-dekat aja Budia. Saya itu ya insya Allah kalau orang Islam, saya termasuk orang Islam yang Islam beneran, ya. Orang yang berharta beneran, karena insya Allah di pekerjaan teknik sipil gaji saya besar. Kalau cuma dosen saja nggak besar gajinya, tapi saya juga menjadi konsultan dan itu pekerjaan yang diizinkan dan saya mampu. Setahun bisa ratusan juta hasilnya. Tapi kalau kayak saudara lulus longat-longo yang nggak bisa apa-apa kan, apalagi yang sudah cerdas sebetulnya cuma malas. Ini dengan berbagai cara harus didorong ini. Saudara sayang buang waktu. Ya. Dan teknik sipil ini sebenarnya paling mudah. Kalau saudara kuliah di masih harus gambar dan itu betul-betul anak-anak yang betul-betul berbakat. Anak teknik sipil nggak perlu berbakat, pokoknya untuk rada encer sidik, kalau utaknya rada beku memang ya rada kepla-keplo beneran ya jangan di teknik sipil. Itulah yang harus saya minta untuk keluar saja. Tapi kalau hanya malas boleh. Cuma yang saya temukan itu yang banyak yang anak-anak yang sebenarnya tidak malas, tapi memang benar-benar tidak pinter, ya, nggak cerdas, tidak punya kemampuan untuk teknik sipil. Ini sayang sekali. Ya. Keluar saja. Rugi. Loh ini beneran, dan saya itu kalau ngomong jangan bawa kira ura-uran. Budia ini kalau di teknik sipil ya dosen yang sangat banyak proyeknya. Ya. Karena apa? Bukan karena saya punya koneksi atau apa, enggak, karena memang saya bekerja keras. Ya. Jadi makanya ini supaya menjadi contoh. Oke ya. Nah jadi kembali lagi ke sini, kalau kita mau menganalisis data gelombang, kita harus mengumpulkan dulu data angin. Nah, dari data angin ini kita harus lakukan koreksi-koreksi. Ya. Koreksinya adalah ada namanya koreksi elevasi, koreksi lama hembus angin, koreksi stabilitas, koreksi lokasi, koreksi koefisien drag, dan penyesuaian terhadap data dari laporan kapal. Jadi misalnya ya nanti detailnya akan saya bahas di belakang. Ya. Tapi yang jelas dari data angin tadi harus dikoreksi begitu banyak. Kemudian kita harus menentukan fetch efektif. Ya. Lalu kita menghitung juga FSF atau wind stress factor atau faktor tegangan angin. Baru kita bisa menghitung tinggi periode gelombang, tapi di laut dalam, ya, bukan di laut dangkal. Jadi dari laut dalam ini harus direfraksi, ya, untuk bisa menentukan laut dangkal. Nah, koreksi data angin yang pertama apa? Koreksi elevasi. Ya, koreksi elevasi ini kenapa harus dilakukan? Karena data angin itu harus diukur berdasar standar elevasi yaitu 10 meter. Nah, kalau misalnya data anginnya diukur di Bandara Juanda. Posisi Bandara Juanda kita itu elevasinya kira-kira 15 meter. Maka kita harus masukkan Z-nya di sini adalah 15. Kemudian ya ini UZ-nya ini ya. Jadi ini UZ adalah dari hasil pengukuran data angin, kecepatan data angin di BMKG Juanda misalnya, dibagi Z-nya ini 15, dipangkatkan sepertujuh. Maka kita akan dapatkan data angin yang sudah terkoreksi berdasar elevasi standar. Mengapa elevasi standarnya diambil 10? Ini sudah standar internasional, sudah musyawarah diskusi berbagai ahli internasional berkumpul di Prancis, ya, menentukan inilah titik yang paling tepat untuk posisi elevasi pengambilan data angin. Elevasinya ini adalah terhadap muka air laut.
Ya, jadi pengukuran data angin itu harus 10 meter di atas muka laut. Ya, muka laut yang digunakan adalah MSL biasanya, bukan LWS, bukan HWS, tapi MSL. Ya, jadi koreksi yang pertama seperti ini. Koreksi yang kedua adalah koreksi lama hembus angin. Ya, jadi biasanya untuk data yang kita kumpulkan dari BMKG itu bisa data jam-jaman, bisa data menitan, harian. Ya. Jadi kita lihat kalau data 10 menitan ya kita kalikan faktor koreksi, kemudian kalau menjadi faktor koreksi jam-jaman dan menjadi faktor koreksi harian. Faktor koreksinya ada di sini. Nah, ini adalah faktor koreksi. Jadi kita lihat apa hasil pembacaannya, jam-jaman atau menitan ya, atau harian. Ya, tinggal kita lihat di sini. Kalau jam-jaman berarti ini kan detik, 1 jam itu kira-kira 3.600, itu kira-kira di sini. Ya, sehingga faktor koreksinya kira-kira ada di sini. Jadi jam-jaman itu kira-kira faktor koreksinya adalah sebesar ini. Tapi kalau kita tidak bisa mendapat data jam-jaman, misalnya datanya harian, ya sudah kita kalikan aja 24 kali 3.600 berapa, dan ini ada faktor koreksi yang harus kita masukkan di sini. Ya. Jadi kalau masih datanya itu masih 10 jaman, itu bisa kita gunakan rumusan ini. Kalau nggak mau pakai grafik ini ya, karena memakai grafik itu memang harus betul-betul jeli dan teliti. Lebih mudah kalau kita pakai hitungan-hitungan seperti ini. Loh Bu, ini kok cuma sampai 36.000. Ya memang begitu. Jadi pengambilan data angin itu tidak boleh sampai semingguan baru kita gunakan, atau bulanan tidak boleh. Jadi untuk analisis gelombang itu kalau bisa sih jam-jaman ya. Kalau nggak bisa ya mungkin setengah harian lah, atau 6 jaman boleh. 6 jam nih yang paling banyak. Kalau mau seharian ya boleh, berarti 3.600 kalikan 24, itu kira-kira ada di sini lah posisi. Jadi semakin kecil ya, angka koreksinya itu UT per 3.600 ya itu kira-kira 0, berapa, 0,8 atau 0,7. Jadi faktor ini bisa dilihat di sini. Itu ya. Kemudian koreksi stabilitas akibat perbedaan suhu di darat dan di laut. Jadi di darat itu umumnya lebih panas daripada di laut. Jadi kalau daratnya panas, kita bisa mengharapkan air laut agak dingin ya, agak lebih dingin. Nah, ketidaksamaan suhu ini, maka kita harus lakukan koreksi. Ya. Jadi koreksinya adalah RT dikalikan hasil pembacaan 1.200 ini. Ya. Jadi pembacaan itu harus dikoreksi untuk 1.200 ya. Jadi, hasil pembacaan 1.200 yang di sini dilarikan ke sini untuk dikoreksi terhadap perbedaan suhu. Perbedaan suhunya kira-kira berapa? Kalau di Indonesia daratan itu misalnya 37, laut itu biasanya cuma 27 atau 26, jadi selisihnya kira-kira ya 10 derajat seperti ini. Jadi TA yang ditulis di sini adalah TA min TS. TA itu suhu daratan, TS itu suhu di laut. Jadi kalau daratannya 37 misalnya, di lautnya 27, berarti hasilnya adalah 10. Nah, jadi yang kita lihat adalah garis ini. Tapi kalau di Eropa misalnya bedanya juga 10 tapi minus, jadi kadang-kadang daratnya lebih panas, lebih dingin ya daripada lautnya misalnya. Daratnya sudah beku, lautnya belum beku, itu bisa terjadi kalau di daerah yang beriklim dingin ya. Jadi karena ada anomali. Air itu punya namanya sifat anomali ya. Jadi dia agak sulit membeku pada posisi suhu tertentu. Oleh karena itu sering terjadi hasilnya adalah minus. Tapi kalau di daerah tropis seperti kita biasanya hasilnya adalah
plus. Oke. Nah, kemudian koreksi yang keempat adalah koreksi kecepatan angin di darat. Jadi dari kecepatan angin di laut di darat kita rubah menjadi kecepatan angin di laut. Untuk koreksi itu adalah dikalikan dari hasil sebelumnya tadi. Ini kan hasilnya UL. Ya. Ini hasilnya UL. Ini dikoreksi lagi. Harus dikalikan dengan RL, di mana RL bisa kita lihat dari rumus ini. Jadi kecepatan anginnya berapa? Kita masukkan ke sini saja. Ya. Ke grafik ini, nabrak kemana grafiknya? Itulah faktor koreksi yang harus kita masukkan sebagai RL. Ya. Jadi ini kecepatan angin yang terbaca di BMKG tadi, ya, dari data laporan meteorologi dan geofisika. Nah, dari data ini kita juga harus lihat dari data kapal, disesuaikan dengan data kapal. Jadi data kapal ini juga kadang-kadang menunjukkan atau kita bisa terima laporan data kapal. Data kapal ini harus kita koreksi dengan cara menghitung seperti ini. Jadi dari data kapal kita kalikan 2,16 dipangkatkan 7/9. Jadi menghasilkan rumusan seperti ini. Data kapal ini kita cocokkan dengan hasil BMKG tadi. Selisihnya tidak boleh terlalu jauh. Ya, selisih maksimum itu paling cuma 5 meter per detik yang diizinkan. Ya. Jadi tidak boleh terlalu jauh. Kalau terlalu jauh ya kita harus lihat mana yang harus dipakai. Ya. Saya kira biasanya yang tidak bisa kita gunakan justru data kapal ini. Karena apa? Karena data kapal ini sangat setempat begitu. Jadi data kapal ini sangat setempat, sedangkan ini adalah data global di lautan. Nah, ini bisa saja ini di pantai gitu. Jadi setempatnya kapalnya lagi di mana, atau kapal itu biasanya memang melaporkan itu kalau dia sudah di daerah yang agak tenang, yang agak dekat-dekat pelabuhan. Nah, oleh karena itu biasanya kapal ini datanya justru di pantai. Kecuali memang meminta data khusus atau kita memilih data khusus untuk laporan-laporan kapal yang sedang ada di samudra. Ya, jadi seperti tadi. Kemudian bahasan yang lain adalah FEDS. Ya. Jadi FEDS ini sudah pernah saya tunjukkan di dalam bab 3 dan 4, ya, 2, 3, 4. Ini bagaimana terjadinya atau apa sih ceritanya FEDS itu, ya. Jadi FEDS ini adalah hembusan angin, jarak hembusan angin yang bisa menyebabkan gelombang. Jarak hembus angin ini yang bisa menyebabkan gelombang biasanya antara 80 kilo sampai 120 kilo. Jadi tidak terlalu besar range-nya, cuma 40 kilometeran range-nya. Jadi antara 80 sampai 120. Jadi kalau FEDS-nya terlalu pendek ya tidak bisa membangkitkan gelombang. FEDS-nya terlalu jauh juga nggak bisa membangkitkan gelombang. Jadi FEDS yang di luar panjang 120 km ini sudah tidak membentuk, tidak menimbulkan angin atau kita biasa menyebut non FDS, ya. Jadi tidak menimbulkan gelombang yang fully developed. Bagaimana dengan tata cara untuk menentukan FEDS? Ya, pertama kita tentukan lokasinya dulu, gunakan Google Map. Ya, makanya di dalam tugas itu saya minta saudara terbiasa pakai Google Map, ya. Kemudian tentukan arah datangnya angin dan tarik garis dengan sudut deviasi antara 5 sampai 45 derajat, baik ke kiri maupun ke kanan dari arah datangnya angin. Kemudian kita hitung panjang FEDS dari masing-masing arah ini, dan panjang FEDS efektif atau FEF adalah dari masing-masing data tadi kita kalikan kosinus alfanya, ya, dibagi dengan kosinus alfa dari masing-masing data. Jadi misalnya begini. Jadi ini misalnya saya bilang, oh FED efeknya ada di sini, ini ke arah kira-kira 45 derajat, ya. Maka kita menarik beberapa garis dengan interval 5
derajatan, itu kemana jatuhnya garis-garis ini. Nah, yang berwarna kuning ini adalah X-nya, ya, XI-nya. Kemudian alfanya ya tinggal kita tarik, kalau dia ke sini nih menjadi lebih kecil atau lebih besar ya, kita tinggal ukur saja. Jadi kalau misalnya pas di tengah-tengah itu 45 ya, semakin ke kiri ini kan berarti semakin mendekati 0 derajat, karena 0 derajat itu dari utara ini ya. Bisa kita lihat bahwa sampai 0 derajat ini panjangnya. Ini kita lihat yang ada timur laut. Ini berarti timur laut ya, arah timur laut. Yang 0 derajatnya itu X-nya adalah 4,37. Maka kita bisa menghitung X kali kosinus alfanya adalah 4,37 ya, kalikan 1, karena apa? Ini 0 derajat persis ini. Ya. Maka hasilnya bisa dilihat PL-nya adalah X kali kosinus alfanya adalah 4,37. Nah, jadi ini harus terbiasa membuat Excel ya. Seperti kemarin saya contohkan ada F, ya, F sekian atau sekian. F itu ada 2, ada F, IFS, ada F saja. Nah, ini saudara harus bisa. Nanti di dalam soal ETS itu akan saya buat soal-soal yang membutuhkan keterampilan statistik. Waktunya sangat mepet, soalnya banyak. Nah, jadi kalau saudara tidak menguasai, ya sudah relakan. Kalau misalnya Budi ngasih nilai 30, 20, tahun-tahun lalu begitu. Tapi sekali saya ingatkan pada saat tugas pertama pada ITS sudah belajar semua, dan kebetulan tahun lalu itu banyak yang mahasiswa saya untuk yang statistik, jadi ya wis gak terlalu parah lah. Tapi tidak tahu yang tahun ini karena nggak ada yang mahasiswa saya, nggak ada yang ngerti statistik Excel, nggak ya, Excel aja itu kayaknya nggak mudeng kemarin ya. Nah, ini bahaya ini ya. Coba tanyakan temanmu yang ada dulu pernah ambil statistik sama Budi, kan pasti sudah pernah saya ajari Excel. Ya. Saya ini nggak bohong kalau ngomong. Ya. Nah ini semua, jadi sudutnya itu pokoknya kita ambil sekitar 6 derajat boleh, 5 derajat boleh ya. Jadi intervalnya seperti ini, antara 5 sampai 45 derajat. Ya, pokoknya kira-kira segitulah. Ya. Jadi boleh 6, boleh 5. Sebenarnya kalau mau 5 itu ya enak, tapi di sini karena sudut terbesarnya 45 derajat, jadi kan ini 40, sebenarnya boleh sampai 45 ya, tapi dia cuma ambil 42, sehingga yang enak ya dibagi 6, 6, 6, 6. Kalau 45 ya nggak apa-apa, nanti jadi 9, terakhir jadi 55, 0, 5, 10, 15, 20, ini nanti totalnya ujungnya 45, yang di sini juga 45. Nanti akan bisa dibuat seperti ini. Mudah kan seperti ini, jadi ini kosinusnya sama. Nah sekarang T, TL, dan U-nya itu bagaimana? Ya tergantung arahnya mana, timur laut atau utara. Yang seperti ini 45 derajat, ini berarti timur laut. Yang ini 45 derajat juga dari arah selatan, ya, sehingga ini adalah barat daya. Ya. Tenggara, ini adalah tenggara. Ini adalah selatan, ya, yang ini. Yang di sini timur, ya. Jadi timur laut itu ini, kemudian timurnya ini, kemudian utaranya nggak kelihatan, tenggaranya ini, selatannya ini. Utaranya kenapa nggak kelihatan? Sebenarnya lokasi ini utaranya agak terlalu pendek fetch-nya, ya. Fetch-nya terlalu pendek, 0,0 semua utaranya ini. Ya. Jadi utara ke 45 derajat 0 dan seterusnya, sehingga utara ini sangat tidak berpengaruh gitu ya. Dari ini kemudian cos alfa XI bisa dihitung, maka kita bisa menghitung XI kali kosinus alfa, dan itu untuk setiap arah. Lalu phase efeknya bagaimana? Ya dari seluruh ini jumlahan, ini XI bagi cos alfa, ya, XI seperti rumus ini tadi. Nah, XI cos alfa dibagi cos alfa dijumlah semuanya, maka kita akan tahu berapa
Fetch efektifnya. Ya. Jadi ini dijumlah semua, cos alfanya 13,51, ini XI kali cos alfanya adalah 18,51, maka kita tahu fetch efektif dari arah timur adalah 1,4 km. Ya, pendek sekali. Fetch efektifnya dari arah timur laut sekian. Jadi dari sini terlihat bahwa fetch efektif di wilayah ini relatif kecil. Bisa dilihat apa efeknya kalau fetch efeknya kecil. Ya tidak ada gelombang, gitu. Fetch efektifnya besar ya, bisa dibayangkan pasti gelombangnya besar. Ya. Jelas. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menghitung WSF-nya, ya, wind stress factor. WSF itu adalah konversi dari bacaan kecepatan angin menjadi faktor tegangan angin. Ya, jadi dari kecepatan diubah menjadi tegangan. Ya, jadi perhitungan ini adalah untuk mencari tegangan anginnya. Ya, jadi tegangan yang terjadi. Jadi itu rumusnya pakai ini, yaitu U dipangkatkan 1,23 dikalikan 0,17. Sudah, berarti kita sudah bisa menghitung WSF. Apa gunanya menghitung WSF? Sekarang mungkin tidak bisa saya jelaskan ya. Nanti kalau sudah pada perhitungan struktur Blackwater, saudara akan menemukan. Tapi kalau sudah di struktur Blackwater, nanti nggak diajari lagi ngitung wind stress factor, karena itu sudah masuk ke kuliah yang sebelumnya. Jadi kalau saya ngajar fasilitas pelabuhan, saya tinggal bilang, apa itu wind stress factor? Sudah tahu nggak? Biasanya yang diajar Pak Budoli tahu malah. Yang diajar Budia malah nggak ngerti. Oh, apa sih saya ngerti? Gimana? Saya lupa. Diajar Pak Budoli malah ingat. Yang diajar Budoli malah lupa. Wah, ini. Ya sudahlah. Itu saya selalu bilang. Barangkali dulu kamu termasuk mahasiswa yang saya males tapi cerdas itu. Iya, gitu kan. Kamu mungkin termasuk kelompok mahasiswa yang malas tapi cerdasnya. Nah, jadi wind stress factor itu hanya perhitungan begitu aja untuk berubah dari kecepatan angin menjadi tegangan angin. Ya. Kemudian perhitungan gelombang ini juga bisa nanti diteruskan menjadi perhitungan spektrum. Ya, jadi sudah pernah saya jelaskan. Jadi data angin ini juga bisa dirubah menjadi data spektrum gelombang. Dan biasanya ini bisa juga lebih lanjut diolah menjadi ya spektrum, gitu aja, perhitungan spektrum. Nah, perhitungan spektrum gelombang itu hasilnya adalah HM0 ini. Nah, kalau ada tandanya HM0 itu adalah perhitungan spektrumnya. Kalau kita menggunakan rumusan yang ini, nah ini kita bisa ya temukan dengan pendekatan ini gitu. Kalau kita ingin mencari periodenya, ya kita dekati dengan rumusan seperti ini. Jadi dari ini berubah menjadi ini. Kalau ingin tahu GT-nya, ya, jadi T-nya ini adalah periode biasa, tapi kalau ada M-nya ini adalah periode berdasar apa, spektrum gelombang. Ya, jadi kalau ada M-nya ini adalah H0 saja itu adalah H0 ya, dari gelombang laut dalam. Tapi begitu ada M-nya, itu berarti kita mencari tinggi gelombang berdasar spektrumnya. Ya. Berdasar rumus spektrumnya, ini dari SMP, dari Schwarzschild dan Schneider ini ya. Jadi bukan lagi terhadap Pearson dan Pearson dan Moskovitz atau PM, tapi lebih lanjut sudah dikembangkan oleh SMP menjadi rumusan ini. Ya. Jadi ini simplifikasi sebetulnya dari rumusannya Pearson Moskovitz. Nah, seperti ini. Kalau Fetch Limited ya rumusnya ini, kalau fully developed, jadi kalau Fetch Limited itu kondisi yang seperti ini.
Nah, ini gelombangnya dibatasi oleh fetch-nya saja. Ya, jadi fetch-nya ini pendek. Jadi sederhananya kita bilang fetch limited itu berarti jarak fetch-nya itu pendek. Ya. Kalau fully developed sih FDS itu berarti fully developed ini berarti fetch-nya panjang. Ya, di antara 80 sampai 120 km. Jadi kalau fetch efektif kita cuma di bawah 80, ya berarti kita harus pakai rumus yang ini. Kalau fetch efektif kita di atas 80 sampai 120 berarti pakai rumus ini. Ya. Ini adalah pendekatan untuk menghitung tinggi gelombang dari cara spektrum, ya, pakai M-nya. Kalau kita mau tinggi gelombang dengan cara yang non spektrum ya tidak bisa pakai ini. Ya. Jadi kalau periode saja bisa tanpa spektrum, tapi kalau pendekatan tinggi gelombang tanpa spektrum itu nggak ada rumusnya, jadi yang ada adalah rumus yang tinggi gelombang dengan spektrum. Kita boleh pilih yang phase limited atau yang fully developed. Udah? Aku ini gampang soalnya nyerapnya, mudah sekali bagiku. Jadi kalau ada yang nggak mudah terus aku ya nggak ngerti ini nggak mudahnya di mana, nggak tanya lah. Mungkin saya perlu tambahkan apa bedanya yang kolom sini dengan kolom sini. Bedanya cuma di sini ya. Jadi kalau kolom sini itu satuannya itu detik, periodenya detik. Kalau di sini periodenya jam. Ya, jadi ini menghasilkan hitungan yang beda. Kalau di sini dengan di sini itu hanya beda di periodenya saja. Nah, kemudian kalau kita ingin melihat dengan metode grafis ini, jadi kalau kita mau menentukan berapa tinggi gelombang, itu kita lihat garis yang menerus ini, ya, garis menerus yang ini, yang pokoknya ini ada meternya ya, karena gelombang itu satuannya meter, berarti garis yang ada tulisannya meter ini berarti ini garis tinggi gelombang. Kemudian garis yang ini mungkin warnanya hampir sama tapi kelihatan satuannya berbeda, yang ini detik. Kemudian yang putus-putus ada duration. Duration itu waktunya, waktu terjadinya gelombang itu akan berapa. Terjadinya gelombang itu ya nggak bisa setahun, itu nggak bisa. Gelombang itu jam-jaman saja. Gitu ya. Kita bisa lihat di minimum duration ada di sini. Ya. 9 jam, 10 jam, 12 jam, gitu ya. Nggak bisa 20 tahun, 30 tahun, bukan ya, ini jam. Jadi dengan kita mengetahui berapa fetch-nya, kemudian berapa kecepatan anginnya atau UA-nya tadi dari hasil koreksi tadi, kita bisa tarik dan dari situ kita bisa tahu misalnya fetch-nya itu 40. Yang 40 itu ada di sini. Ya, tariknya garis. Itu ada di sini. Kemudian UA-nya itu kira-kira 20. Maka kita bisa perkirakan tinggi gelombangnya adalah kira-kira 2,5 meter. Jadi kelihatan sama dengan 2,5 ya, pasti 2,5 meter. Kemudian T-nya pasti sekitar berapa itu? Antara berapa dengan berapa itu? Ini mana sekonnya? Antara 6 dan 7. Berapa itu? Antara berapa ini? Garis 6 dan 7. 7 ya? 7 dengan berapa ini? 6. 7 dengan 6. Let's say T-nya 6,5 detik. Dan di situ bisa dilihat duration ya. Durationnya sama dengan kira-kira berapa ini? Antara 5 dengan 6, 5 dengan mana garisnya? Hours-nya itu kan ya 5 dengan 6 ya, kira-kira 5 lah ya, kira-kira 5 jam. Nah, gitu ya. Jadi kalau ingin yang tidak pakai tidak berdasar
tidak berdasar apa namanya spektrum, itu kita bisa pakai grafik ini. Tapi ini semua tetap H0 ya, jadi hanya adalah di nol di laut dalam ya, jadi H0 hanya di laut dalam. Laut dalam ini nanti harus apa namanya refraksi dulu. Di laut dalam itu memang yang bagus adalah pakai spektrum ya. Tetapi spektrum itu laut dalam yang masih di samudra sebetulnya. Jadi kalau laut dalam yang sudah jalan agak ke tepi sampai di perbatasan laut dalam, yaitu sekitar setengah dari L kedalamannya, di per L sama dengan sekitar mungkin 0,6 gitu. Nah ini sebenarnya H0, jangan lagi disebut HM0. HM0 itu masih di tengah-tengah samudra sana. Gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan penjelasan saya cukup jelas. Dan yang terakhir adalah bahasan mengenai swell. Jadi swell itu kembali lagi kalau dia di luar dari panjang fetch. Nah, untuk menghitung swell itu ada prosedurnya sendiri. Ini hanya pengetahuan saja karena ya sebenarnya tidak dituntut ya untuk mengetahui swell ini. Dan swell ini tidak harus diatasi ya, karena swell itu tidak terlalu berpengaruh pada struktur. Ya. Swell itu kira-kira bisa didekati dengan rumus ini. Jadi H0 adalah 5,3 dari E pangkat RAP pangkat ya, ini pangkatnya RAP. R delta P bukan RAP. L kali delta P per 4.700 dikalikan 1 plus 0,29 alfa VF per akar UR. Ya. Jadi R-nya itu adalah jaraknya kira-kira itu hembusannya berapa ini? Karena swell itu hanya terjadi di luar 120 km, gitu ya. Jadi mungkin jarak kita adalah dari samudra. Jadi kayak yang pernah saya alami sesungguhnya itu di Sabu, ya Pulau Sabu itu di samudra sebelah baratnya kota Kupang, ya di tengah samudra, pulau kecil. Waktu itu tahun 92 kami mendapat pekerjaan dari Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk membangun dermaga penyeberangan. Jadi kita harus di sana dan saya punya asisten waktu itu masih mahasiswa saya juga. Sekarang sudah direktur saya di salah satu BUMN karya-karya, Nyoman namanya. Nyoman itu survei di sana kapalnya terbalik. Bukan karena gelombang tapi karena swell ini. Jadi waktu itu kita diskusi dengan itu namanya swell nyaman. Maaf ya habis jatuh tapi tetap kita belajar dari kejatuhanmu gitu. Kemudian ada delta P. Delta P itulah PN minus P0. Jadi ini adalah tekanan ya, kondisi normal. Jadi ini tekanan pada posisi di pusatnya hurricane. Ini harus P0-nya ini harus dari informasi meteorologi dan geofisika, gitu ya. Ada hurricane di mana ini? Ya, kira-kira kalau di sekitar Laut Sabu itu berarti ada hurricane-nya dari utaranya Darwin. Ya, di sana memang pusatnya ada topan badai itu yang hurricane. Jadi ini semua kalau mau menghitung ya kita harus punya informasinya. Kalau enggak punya dan salah ya salah ngitungnya gitu ya. Ini harus tahu. Ini pakai matrix unit, jadi harus pakai yang milimeter. Jadi kalau misalnya P0-nya pakai 760, maka di sini mungkin di pusatnya itu tekanannya tinggi biasanya. Jadi mungkin sampai 1000, makanya P0-nya 1000. Kemudian FV-nya adalah kecepatannya hurricane. Hurricane itu bisa sampai 250 km per jam. Nah, kira-kira berapa itu? 60 meter per detik mungkin. Lalu UR-nya adalah kecepatan anginnya. Jadi ini harus informasi semuanya. Jadi kita tidak bisa menghitung atau mengukur itu tidak bisa. Ini harus ada dari informasi BMKG yang seringkali diukur dari gambar satelit, ya, citra satelit yang akan bisa mengestimasi berapa kecepatan ini, baru kita bisa menghitung besarnya tinggal dimasukkan angka ini. Ya. Ini hanya informasi saja, makanya ya,
teknik pantai ini memang kalau mau disederhanakan lagi ya memang susah gitu ya. Tapi kalau zaman saya dapatnya juga waktu sekolah S2. Cuma sekarang di ITS dimasukkan kurikulum saya nggak tahu. Untuk apa saya. Tapi kalau dilihat dari sini ya nggak berat lah ya. Cuma mencari informasi ini yang agak sulit. Kecuali ngawur, tapi ngawur nggak boleh salah gitu ya. Misalnya bilang kecepatan di pusatnya topannya atau badainya itu cuma 60. Misalnya nggak terjadi badai lah kalau cuma 60 misalnya gitu ya. Ini makanya harus betul, ngawur tapi betul. Baik, saya kira begitu untuk kuliah hari ini. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.